Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky Maulana Putra, NPM 22206011113. Di sini saya dari kelas 3 Matkul Hukum Pidana Khusus. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai proyek PJBL kami yang berjudul Analisis mengenai peristiwa Bom Bali 1 dan 2 yang ditinjau dari aspek hukum pidana. Halo, perkenalkan, nama aku Margareta Borusi Tanggang, NPM aku 22206011091. Aku dari kelas 1 Hukum Pidana Khusus. Aku dari kelompok 2. Di sini aku akan menjelaskan hasil PJBL kami kelompok 2 yang berjudul Analisis Bom Bali 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi dari peristiwa Bom Bali 1. Bom Bali 1 ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dan disebut sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Bom Bali ini diperingati oleh monumen yang bernama Ground Zero yang berada di Jalan Legion Kota. Pada peristiwa Bom Bali 1 ini, terjadi peristiwa tersebut di diskotik Sari Club, di diskotik Padi Pub yang berlokasi di Jalan Legian Kota serta di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon Denpasar. Timeline kejadian pada kronologi Bom Bali 1 ialah pada hari Sabtu 12 Oktober 2002 pada tanggal 12 Oktober pukul 20.45. Pada hari kejadian, Ali Imron telah menyiapkan satu bom kotak dengan berat 6 kg dengan sistem remote yang dapat diledakkan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Pada pukul 20.45 di Wita di malam dengan menggunakan motor, Ali Imron meletakkan bom tersebut di trotoar dekat kantor konsulat jenderal Amerika Serikat. Selanjutnya Ali Imron menuju kawasan Legian di dekat diskotik Sari Club dan diskotik Padi Club untuk memantau lalu lintas dan kemudian kembali ke rumah kontrakannya. Pada pukul 22.30 Wita, pada sekitar pukul 22.34 Ali Imron bersama dua pelaku bom bunuh diri yaitu Jimmy dan Iqbal berangkat menuju kawasan Legian dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300. Sementara pelaku lainnya yaitu Idris mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan motor. Sesampainya di Legian, Ali Imron memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel detonator ke kotak switch bom di mobil Mitsubishi L300 yang diparkir di depan diskotik depan klub. Sementara Iqbal yang menjadi pengantin bom diperintahkan untuk memakai bom rompi yang ditujukan untuk meledakkan diri di diskotik Padi Pub. Pada pukul 23.15 ledakan pertama berasal dari rompi yang dikenakan Iqbal. Ledakan berikutnya terjadi 5 meter di depan diskotik Sari Club yang berasal dari bom di dalam mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Jimmy. Tidak berselang lama, bom kembali meledak di depan kantor konsulat Amerika di daerah Renon Denpasar, Bali. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kronologi peristiwa dari Bom Bali 2. Pengeboman Bali 2005, disebut juga Bom Bali 2, adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi 3 pengeboman, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peristiwa di Bali, mengingat pada 12 Oktober 2002 lalu terjadi juga serangan bom serupa dan menewaskan 202 orang. Pengeboman terjadi dalam 3 lokasi terpisah. Pertama ada di tempat Cafe Nyoman, kedua di Cafe Menega, kemudian terakhir di Restoran Raja Kota Square. Kemudian menurut Kepala Deks Anti Teror Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkom Polhukam dan Inspektur Jenderal Purn Ansyad Bai,
menjelaskan bahwa bukti awal menandakan bahwa serangan ini dilakukan oleh paling tidak 3 pengeboman bunuh diri dalam model yang mirip dengan pengeboman tahun 2002. Serpihan ransel dan badan yang hancur berlebihan dianggap sebagai bukti pengeboman bunuh diri. Namun ada juga kemungkinan ransel-ransel tersebut disembunyikan di dalam restoran sebelum diledakkan. Kemudian, menurut Komisioner Polisi Federal Australia, Mick Kelty, mengatakan bahwa jenis bom yang digunakan tampaknya berbeda dari ledakan sebelumnya, yang terlihat kebanyakan korban meninggal dan terluka diakibatkan oleh serpihan tajam atau yang disebut shrapnel dan bukan ledakan kimia. Pejabat medis menunjukkan hasil sinar X bahwa ada benda asing yang digambarkan sebagai pelet di dalam badan korban, dan seorang korban melaporkan bahwa bola biring masuk ke belakang tubuhnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah korban pada peristiwa bom Bali 1, yaitu sebanyak 202 orang dan mengakibatkan 209 orang luka-luka. Korban mayoritas merupakan wisatawan mancanegara dan beberapa warga negara Indonesia. Pada korban bom Bali 1 ialah 88 WNA warga negara Australia, 30 warga negara Indonesia, 28 warga negara Inggris, 7 warga negara Amerika, 6 warga negara Jerman. Kemudian terdapat 5 warga negara Swedia, 4 warga negara Belanda, 3 warga negara Prancis, 3 warga negara Denmark, 3 warga negara Selandia Baru, 3 negara Swiss. Para korban meninggal juga termasuk masing-masing 2 negara Brasil, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Terakhir ialah ada masing-masing satu orang warga negara, diantaranya Ekuador, Yunani, Italia, Polandia, Portugal, dan Taiwan. Untuk mengenang dan menghormati para korban ini, pemerintah membangun monumen pasca benua atau lebih dikenal dengan Ground Zero. Monumen ini diresmikan oleh Bupati Badung, Anak Ngurah, bertepatan dengan peringatan tahun tragedi bom 1 Bali pada tanggal 12 Oktober 2004. Yang selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa korban bom Bali 2, yaitu 23 korban tewas terdiri dari 15 warga Indonesia, 1 warga Jepang, dan 4 warga Australia. Kemudian ada 122 korban luka terdiri dari 64 warga Indonesia, 20 warga Australia, 2 warga Jepang, 4 warga Amerika Serikat, 7 warga Korea Selatan, 1 warga Jerman, dan 22 lainnya belum teridentifikasi. Selanjutnya pelaku pada peristiwa bom Bali 1. Pelaku ialah Amrozi bin Nur Hashim. Amrozi ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan pada Jawa Timur pada 10 November 2002. Dari kesaksian Amrozi diketahui ada 5 orang yang menjadi tim inti pengeboman, yakni Ali Imron, adik Amrozi, Ali Fauzi, saudara lain ibu kandung Amrozi, dan Komarodin yang menjadi eksekutor di Sarikep dan Padis. Selain itu ada M. Gufran, kakak Amrozi, dan Mubarok yang membantu mempersiapkan pengeboman. Tersangka lain ialah Imam Samudra yang ditangkap pada 26 November 2002 di kapal Pelabuhan Merak. Kemudian dari hasil penyelidikan, total ada 26 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Umar Pate alias Umar Kecil. Selanjutnya ada fakta yang mengejutkan di persidangan yang menyatakan bahwa para pelaku pengeboman diyakini merupakan anggota JI atau Jamaah Islamiyah. Yang selanjutnya, pelaku dari bom Bali 2 pada 10 November 2005, Polri menyebutkan nama 2 orang yang telah diidentifikasi sebagai para pelaku. Yang pertama ada Muhammad Salih Firdaus dari Majalengka, Jawa Barat, pelaku peledakan di Cafe Nyoman. Kemudian yang kedua ada Misno Alis Wisnu dari Desa Ujung Manik, Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah, pelaku peledakan dari Cafe Manega. Kemudian pada tanggal 19 November 2005, seorang lagi pelaku bernama Ayib Hidayat dari Kampung Pamarikan, Ciamis, Jawa Barat, berhasil diidentifikasi sebagai pelaku peledakan di restoran Raja Square.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari peristiwa bom Bali 1, yaitu menimbulkan kerusakan parah terutama di sekitar lokasi di diskotik Sari Club dan di diskotik Padipub. Puluhan bangunan yang berada di radius 10 sampai 20 meter dari lokasi ledakan rusak berat. Kaca-kaca hotel, toko maupun tempat hiburan di sekitarnya juga tidak luput dari kerusakan. Kantor Paninbank yang terletak persis di depan diskotik Sari Club terbakar, sementara kantor biro perjalanan yang berada di sampingnya rata dengan tanah. Kuatnya ledakan bom yang terjadi di depan diskotik Sari Club bahkan meninggalkan lubang besar diameter 2 kali 4 meter dan kedalaman 1,5 meter. Selanjutnya dampak dari bom Bali 2 ini adalah peristiwa kali ini tidak menyebabkan pengaruh besar sebesar bom Bali 2002. Tetapi pemandangan para wisatawan asing yang langsung eksodus ke negara asalnya sehari setelah kejadian tahun 2002 tidak terlalu terlihat pada peristiwa ini. Mata uang rupiah sempat melemah pada pembukaan perdagangan sehari setelah kejadian 100 poin ke kisaran 10.400. Tetapi pelemahan ini berkurang pada penutupan perdagangan ke rupiah 10.000 sehingga total pelemahan adalah 15 poin. Kemudian secara nasional, perekonomian di Indonesia juga diperkirakan tak akan banyak terpengaruh bom Bali. Sektor pariwisata hanya menyumbangkan sekitar 5% dari perekonomian Indonesia sehingga dampaknya diyakini sangat kecil. Kemudian dampak tragedi ini juga terdapat pada maskapai penerbangan pasca musibah ini, Air Paradise bangkrut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku peristiwa bom Bali 1. Tragedi bom Bali 1 ini dianggap sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat karena telah merampas hidup orang banyak dan menimbulkan trauma apalagi bagi masyarakat sekitar Bali. Oleh karenanya, Majelis Hakim memutuskan bahwa kasus pelaku bom Bali 1 yaitu Amrozi, Moklas, dan Imam Samudra dijatuhi hukuman mati. Eksekusi ketiganya telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2008 di Bukit Nirbaya, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku lain yang terlibat dalam tragedi ini seperti Ali Imron Utomo alias Pamungkas dan Surata Abdul Goni atau Umar divonis penjara seumur hidup. Adapun teroris yang paling dicari yakni Dr. Azhari bin Husain tewas pada penyergapan tahun 2005, sementara Zulkarnain seorang petinggi kelompok militan Jemaah Islamiyah atau JI yang berhasil ditangkap pada Desember 2020 setelah buron selama hampir 18 tahun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya ada sanksi dari pelaku peristiwa bom Bali, yaitu 4 terdakwa bom Bali 2 yaitu Abdul Aziz, Dwi Diarto, dan Anif Solahnudin dituntut jaksa penuntut umum 10 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Muhammad Kolili dituntut lebih berat yaitu 15 tahun penjara karena terlibat langsung dalam bom Bali 2. Tuntutan tersebut dibacakan JPU masing-masing terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan Sudirman, Selasa pada tanggal 8 2006 yang kemudian JPU menjatuhkan tuntutan adalah JPU Olopan Nainggolan untuk terdakwa Abdul Aziz, JPU Jaya Ardana, Dewi Diarto, JPU Putu Indriarti, Anif Solahnudin, dan JPU Wayan Wiradharma Muhammad Kolili. Selanjutnya, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana terorisme yang dilakukan bersama melanggar pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme yang dilakukan bersama melanggar pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Kolili mendapat hukuman lebih berat yaitu 15 tahun karena terlibat secara langsung dalam peledakan bom Bali 2. Terdakwa menyembunyikan Dr. Azhari di Batu dan Nurdin M. Top.
Terdakwa membuat rakitan bom bersama Dr. Azhari yang meledak di Kuta dan di Jimbaran 1 Oktober 2005. Ada keidentikan serpihan bom Bali 2 dengan bom yang ditemukan di Batu Malang saat penggerebekan, kata Suhadi, salah satu GPA Kolili. Dewi Widiarto alias Wiwit dinyatakan bertemu 10 kali dengan Nurdin M. Top pada bulan akhir Juni 2005. Selanjutnya, Wiwit merekam adegan orasi Nurdin tentang pertanggungjawaban bom Bali dan mentransfernya ke dalam CD. Kemudian CD tersebut diberikan kepada Aziz untuk dimasukkan kepada situs www.ansarnet dan dikirim ke www.aljazira.com. Anif dinyatakan pernah menawarkan diri sebagai pelaku bom bunuh diri, namun niat tersebut diurungkannya. Persidangan ini digelar dalam waktu yang hampir bersamaan di 4 ruang terpisah di dalam Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian persidangan dijaga ketat oleh aparat keamanan.